Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Suprihatin. Saya mahasiswa aktif dari Universitas Khairul Ternate dengan program studi akuntansi. Baik, di kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Memahami Persepsi Pemegang Saham terhadap Laporan Keuangan, suatu penelitian fenomenologi pada industri perbankan, guna memenuhi tugas akhir dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Baik, langsung saja kita masuk ke subpoin yang pertama, yaitu latar belakang. Pemahaman terhadap laporan keuangan menjadi krusial dalam konteks keputusan investasi bagi pemegang saham. Laporan keuangan merupakan saluran utama bagi para pemegang saham untuk memperoleh informasi yang relevan terkait kinerja perusahaan dan potensi keuntungan masa depan. Meskipun standar akuntansi telah berupaya untuk meningkatkan transparansi dan relevansi informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Tetapi pemahaman pemegang saham tetaplah subjektif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut dengan melakukan pendekatan fenomenologi untuk memahami persepsi pemegang saham terhadap laporan keuangan dalam konteks industri perbankan. Kemudian subpoin yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemegang saham memahami dan menafsirkan laporan keuangan dalam konteks industri perbankan. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana faktor-faktor subjektif seperti kepercayaan, keyakinan, dan pengalaman sebelumnya mempengaruhi cara pemegang saham menafsirkan laporan keuangan. Kemudian subpoin yang ketiga yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, memahami secara mendalam persepsi pemegang saham terhadap laporan keuangan dalam konteks industri perbankan. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana faktor-faktor subjektif seperti kepercayaan, keyakinan, dan pengalaman sebelumnya mempengaruhi cara pemegang saham menafsirkan laporan keuangan. Kemudian subpoin yang keempat yaitu manfaat penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur akuntansi, khususnya dalam pemahaman persepsi pemegang saham terhadap laporan keuangan dalam konteks industri perbankan. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam industri perbankan untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik. Kemudian subpoin yang kelima yaitu landasan teori, yaitu teori fenomenologi, peran laporan keuangan dalam industri perbankan, kemudian persepsi pemegang saham terhadap laporan keuangan, dan penelitian terdahulu tentang fenomena terkait. Kemudian subpoin yang keenam yaitu teori fenomenologi. Teori fenomenologi merupakan pendekatan filosofis yang menekankan pada perubahan subjektif dan pengalaman individu terhadap fenomena yang mereka alami. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami persepsi pemegang saham terhadap laporan keuangan dalam industri perbankan, dengan menekankan pada pengalaman mereka secara langsung. Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk mengonstruksi pengalaman individu menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan kemudian menganalisisnya secara mendalam untuk memahami makna terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu landasan teori. Peran laporan keuangan dalam industri perbankan, yaitu laporan keuangan memiliki peran krusial dalam industri perbankan. Tidak hanya berbagai alat untuk melaporkan kinerja keuangan perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lainnya, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk menilai risiko dan kesehatan keuangan perbankan secara keseluruhan. Selain itu, laporan keuangan perbankan secara keseluruhan
menjadi sumber informasi bagi regulator dan otoritas pengawas untuk memantau stabilitas sistem keuangan dan memastikan keputusan. Kemudian masih subpoin landasan teori, yaitu tentang persepsi pemegang saham terhadap laporan keuangan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan, investasi, dan penilaian kerja perusahaan. Beberapa penelitian telah menyoroti kompleksitas dalam pemahaman dan interpretasi pemegang saham terhadap informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Studi-studi telah menunjukkan bahwa pemegang saham dapat mempersepsikan informasi keuangan perusahaan secara beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kepercayaan, keyakinan, pengalaman sebelumnya, dan persepsi individu. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif fenomenologi untuk memahami persepsi pemegang saham terhadap laporan keuangan dalam konteks industri perbankan. Kemudian, desain penelitian yang pertama yaitu seleksi partisipan, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga analisis data. Kemudian untuk teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan pemegang saham yang dipilih. Kemudian untuk subpoin yang terakhir yaitu alur penelitian, yaitu yang pertama seleksi partisipan. Partisipan akan dipilih secara proportif dengan kriteria inklusif yang telah ditetapkan. Mereka akan dihubungi dan diundang untuk berpartisipasi dengan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam akan dilakukan dengan setiap partisipan yang telah menyetujui untuk berpartisipasi. Wawancara akan direkam untuk kemudian ditransparansi. Kemudian yang ketiga yaitu analisis data, yaitu data yang diperoleh dari wawancara akan dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mungkin sampai di sini video kali ini. Itulah kurang lebihnya hasil presentasi saya mengenai PPT saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.